perbuatan-Mu selalu membuat kami terpesona. Terima kasih ya Bapa. Hari ini kami mendengarkan suara-Mu Tuhan. Tuhan berbicara bagi setiap kami yang mendengarkan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 23 Maret 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan undangan untuk kembali. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ketiga sampai pasal yang kelima. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 2, demikian firman Tuhan. Sebab itu, jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering tergoda untuk berjalan di luar kehendak Tuhan. Dunia menawarkan banyak hal yang tampaknya menyenangkan, tetapi tidak selalu membawa kebaikan bagi iman kita. Dalam Efesus 5 ayat 1-2, Paulus mengajak kita untuk menjadi penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang dikasihi, untuk hidup dalam kasih seperti Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Ini adalah panggilan untuk kembali kepada kasih yang sejati, bukan hanya dengan perkataan, tetapi juga dalam tindakan. Namun dalam ayat-ayat berikutnya, yaitu dalam Efesus 5 ayat 3-14, Paulus menegaskan bahwa masih banyak godaan dan kebiasaan lama yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan, seperti percabulan, ketamakan, dan perkataan sia-sia. Oleh karena itu, kita diingatkan untuk tidak ikut dalam perbuatan kegelapan, tetapi menegur dan membawa terang. Paulus memberikan peringatan tentang dosa keserakahan, kata-kata kotor, dan perbuatan sia-sia yang menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi ada undangan untuk kembali kepada kasih Kristus, kembali kepada hidup yang bijaksana, dan kembali kepada penyembahan yang sejati. Yesus mengasihi kita dengan kasih yang tidak bersyarat. Dia menyerahkan dirinya untuk kita agar kita dapat hidup dalam terangnya. Kita dipanggil untuk meneladani kasih ini dalam perkataan dan perbuatan kita. Paulus juga mengingatkan agar kita hidup sebagai orang-orang yang bijak, menebus waktu karena hari-hari ini sudah jahat. Dalam Efesus 5 ayat 15-16. Artinya kita harus menggunakan hidup kita untuk hal-hal yang bernilai kekal, bukan untuk hal-hal yang hanya memuaskan keinginan sesaat. Hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus akan dipenuhi dengan ucapan syukur, nyanyian pujian, dan hubungan yang penuh kasih dalam komunitas orang percaya. Dalam Efesus 5 ayat 18-21. Saat kita menjauh dari Tuhan, pujian dan syukur seringkali hilang dari hidup kita. Tetapi Tuhan selalu membuka jalan bagi kita untuk kembali dan dalam penyembahan yang sejati. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita tersesat jauh dari jalannya Tuhan. Namun Allah tidak membiarkan kita terhilang selamanya. Melalui salib Yesus Kristus, Allah memberikan undangan untuk kembali. Salib bukan hanya tanda kasih Tuhan, tetapi juga panggilan bagi setiap orang yang hidup dalam kegelapan untuk berbalik kepadanya. Paulus berkata dalam Efesus 5 ayat 8, "Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang." Ini berarti ada perubahan hidup yang harus terjadi.
Ketika kita menerima undangan Tuhan melalui salibnya, kita dipanggil untuk yang pertama menjadi peniru Allah dalam Efesus 5 ayat 1-2. Hidup dalam kasih seperti Kristus yang menyerahkan dirinya sebagai persembahan bagi kita. Kasih itu nyata dalam tindakan yang mencerminkan karakter Allah. Lalu yang kedua, meninggalkan dosa dan hidup dalam kekudusan. Dalam Efesus 5 ayat 3-7, Paulus mengingatkan agar kita tidak hidup dalam percabulan, keserakahan, atau perkataan kotor. Anak-anak terang tidak lagi terikat pada kebiasaan lama yang membawa kepada murka Allah. Lalu yang ketiga, membawa buah terang. Dalam Efesus 5 ayat 9-10, hidup dalam terang menghasilkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kita dipanggil untuk menguji apa yang berkenan bagi Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Lalu yang keempat, bangkit dari tidur dan menjadi terang. Dalam Efesus 5 ayat 14-16. Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ini adalah seruan bagi mereka yang masih terjebak dalam dosa, untuk sadar dan kembali kepada Tuhan. Kita harus hidup bijaksana, memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan kehendak-Nya. Salib adalah undangan Allah bagi manusia yang terhilang untuk kembali kepadanya. Kita dipanggil untuk meninggalkan kegelapan dan hidup sebagai anak-anak terang. Ini bukan sekedar perubahan moral, tetapi perubahan hati dan kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hari ini, mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita masih berjalan dalam kegelapan atau sudah hidup dalam terang Kristus? Apakah hidup kita mencerminkan kasih dan kekudusan Allah? Bagaimana kita bisa lebih sungguh-sungguh menjawab undangan Tuhan dalam hidup kita? Kiranya kita terus berjalan dalam terang Kristus dan menjadi berkat bagi dunia ini. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk perenungan pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu mengundang kami untuk kembali kepadamu. Tolong kami untuk hidup sebagai anak-anak terang, meniru kasih-Mu, dan hidup dalam kebijaksanaan-Mu. Biarlah hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman ini selalu menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.